Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan membaca Amsal pasal 24. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat. Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar. Siapkanlah itu di ladang. Baru kemudian dirikanlah rumahmu. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur, orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Allah kami yang berdaulat, Engkaulah pemilik hidup kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menolong kami, dan Engkaulah harta kami yang sejati. Kami mengucap syukur atas pagi hari ini Tuhan. Engkau izinkan kami berkumpul oleh anugerah-Mu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan dan untuk belajar firman-Mu dan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami sungguh rindu untuk melihat kemuliaan-Mu, untuk melihat keindahan-Mu lebih lagi. Berbicaralah kepada setiap kami, biarlah firman-Mu boleh menerangi setiap langkah kami dan menuntun hidup kami.
membawa kami untuk semakin mengenal Engkau. Roh Kudus, Engkau yang memimpin jalannya ibadah ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari sama-sama dengan segenap hati kita memuji nama Tuhan, kita menyatakan kebesarannya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkaulah yang kami andalkan Tuhan, tempat kami berharap.
Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami datang di altar-Mu. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami, pikiran kami untuk selalu dekat pada Tuhan, selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami, mampukanlah kami, berikan kepada kami kekuatan yang baru, tuntunlah kami ya Roh Kudus, supaya hidup kami sesuai dengan kehendak Bapa. Pagi hari ini ya Tuhan, ajarilah kami melalui firman-Mu, berbicaralah kepada kami secara pribadi, lepas pribadi, melalui Alkitab yang kami baca dan hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Luki dan Anneke, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, Shalom. Baik yang sedang mengikuti melalui Zoom secara langsung, Saudara selamat pagi, selamat siang bagi Bapak Ibu yang ada di tempat yang lebih jauh lagi, dan selamat sore yang ada di bagian yang lebih jauh lagi yang ada di Amerika semuanya. Shalom, demikian juga yang ada di YouTube, semua yang mungkin baru bergabung, pertama kali saya juga ingin mengucapkan shalom. Nah hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Saudara. Beberapa saat kita belajar, Saudara, dari orang-orang yang tertulis namanya di dalam firman Tuhan ya. Beberapa waktu yang lalu, saya membawa Saudara untuk melihat kehidupan seorang yang bernama Thomas. Nah hari ini, Saudara, kita akan lihat kehidupan seorang yang bernama Petrus. Bagaimana, Saudara sekalian, dia adalah seorang murid Yesus di dalam satu circle, lingkaran yang paling dekat ya. Dari 12 murid, ada 3 murid yang lebih istimewa lagi. Tidak semua 12 murid Yesus di tempat-tempat yang khusus, dalam peristiwa-peristiwa yang khusus dibawa oleh Tuhan Yesus. Tetapi Petrus ini menjadi salah satu murid dari 3 murid, yaitu Yohanes, Yakobus, dan Petrus ini dibawa untuk mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat spesial. Tetapi Saudara, sangat menyedihkan sekali ketika Simon Petrus, seorang yang pernah bersumpah ya bahwa dia akan setia, dia akan berani mati bagi Tuhan Yesus. Bahkan walaupun semua orang meninggalkan Tuhan, sekali-kali dia tidak akan lakukan itu. Tapi kita membaca bagaimana Simon Petrus menyangkal Yesus. Saudara, menyangkal itu sama seperti dengan mengkhianati ya. Wah, rasanya menyakitkan sekali. Nah, Saudara, kita melihat bagaimana Simon Petrus memiliki satu perasaan bersalah yang besar tentunya ya. Dia pernah kehilangan visi juga ketika dia merasa bahwa wah, Yesus sudah tidak bisa lagi dia bicara secara langsung, karena Yesus sudah mati, sudah bangkit, secara fisik sudah tidak lagi bersama-sama. Kemudian kita membaca bagaimana di Yohanes pasal 21, Simon Petrus kembali menjala ikan. Ya. Nah, jalannya yang sudah ditinggalkan, dia sangat fokus mengikut Yesus, menjala manusia, tetapi kemudian saudara sekalian, bukan saja karena Yesus tidak lagi bersama-sama dengan dia secara fisik, tapi karena dia dikuasai oleh rasa bersalah yang dalam. Tapi bagaimana kemudian Tuhan memberi kesempatan untuk Simon Petrus boleh mengalami satu pemulihan.
diberi kesempatan yang kedua. Itu sebabnya bagaimana kemudian dengan kuasa Roh Kudus, Simon Petrus juga menulis surat bagi jemaat yang dilayaninya, yaitu tertuang di dalam surat 1 dan 2 Petrus. Nah, hari ini saya ingin mengambil satu tema, jangan hidup di masa lalu. Saudara, salah satu yang membuat seseorang tidak bisa maju, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa bahagia dalam hidupnya, karena dia hidup di masa lalu. Apakah masa lalu yang gagal, sehingga dia merasa tidak layak lagi untuk dia melayani Tuhan? Mungkin juga gagal di dalam pekerjaan, sehingga dia tidak memiliki energi lagi, spirit of fighting-nya, roh yang menyala-nyala berjuangnya sudah padam, tidak ada lagi semangat, saudara, untuk dia bisa bekerja karena kegagalan atau kehancuran, keterpurukan, membuat betul-betul seperti sudah, walaupun kelihatannya hidup, tapi sebetulnya sudah mati. Semangatnya, roh yang menyala-nyala sepertinya juga sudah padam. Nah, hari ini kita belajar dari Petrus. Saudara, dia adalah pelaku, dia mengalami bagaimana dia pernah hidup, saudara sekalian, masa lalu yang sangat mengenaskan. Dia memiliki rasa malu yang sangat besar, rasa bersalah, rasa kecewa kepada dirinya sendiri. Kok bisa saya melakukan ini ya? Tetapi bagaimana dia meresponi satu ajakan Tuhan untuk dia boleh diampuni oleh Tuhan. Dan bukan hanya diampuni oleh Tuhan, tetapi Simon Petrus juga harus mengampuni dirinya sendiri. Dia harus move on. Nah, hari ini mari kita melihat dasar firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 3. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Mari kita yang percaya firman Tuhan, kita berkata, amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan kemudian dengan setia melakukan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 ini dimulai dengan kata karena itu. Nah, tentu ada alasan. Kenapa, Saudara? Ada peristiwa apa sehingga kemudian memberikan satu dorongan, satu kekuatan untuk kita melakukan satu tindakan yang sangat penting. Kita tidak lagi hidup di masa lalu, yaitu yang pertama, Saudara, adalah dengan membuang segala sesuatu yang kotor. Membuang segala sesuatu yang kotor. Karena apa, Saudara? Nah, untuk kita bisa mengerti, Saudara, konteks firman Tuhan, kita tidak melepaskan hubungan dari ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita membaca ayat-ayat di sebelumnya dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Dikatakan bahwa karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, ini adalah satu alasan yang sangat penting sekali. Bahwa kita semua dilahirkan, saudara-saudara sekalian, tidak bisa memilih. Secara jasmani kita tidak bisa memilih oleh orang tua seperti apa, ibu seperti apa, di mana mau dilahirkan laki-laki atau perempuan, kita tidak bisa memilih. Itu adalah kelahiran yang secara jasmani. Tetapi saudara, untuk kelahiran yang kedua, yaitu lahir baru, itulah saudara
kita bisa memilih. Ya, kamu telah dilahirkan kembali, reborn. Kita dilahirkan bukan lagi masuk ke dalam rahim ibu lagi. Itu jawaban Yesus kepada Nikodemus ya, pengajar, orang Farisi, ahli Taurat yang datang menjumpai Yesus. Ya, benar-benar saudara, karena dia tidak mau ketahuan orang, dia datang pada malam hari. Nah, disitulah Yesus memberikan satu pelajaran yang penting sekali. Tidak ada seorang pun tidak dapat melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Dilahirkan dari air firman Tuhan dan dari Roh Kudus. Saudara, tidak ada seorang pun dapat percaya Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Saudara, itu adalah satu pilihan yang luar biasa. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk boleh dilahirkan kembali. Ada pekerjaan yang sungguh tidak bisa kita lihat dengan mata, seperti datangnya angin. Kita tidak bisa lihat dengan mata, tapi kita bisa rasa. Itulah karya Roh Kudus untuk membawa keselamatan. Kita hanya dapat meresponinya. Nah, itulah pilihan kita. Kita mau apa enggak meresponinya. Ada orang-orang yang sudah diberitakan Injil, saudara sudah melihat juga tanda ajaib mujizat. Masih belum mau saudara untuk percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Salah satu alasannya karena dia tidak mau saudara keluar dari zona nyaman. Dia tidak mau keluar dari lingkungannya. Saya kalau percaya Yesus bagaimana? Saya akan dikucilkan. Saya tidak akan lagi diterima oleh keluarga saya, oleh suku bangsa saya. Saya akan dibuang, nama saya akan dihapus. Saya tidak akan lagi dapat warisan. Nah, pekerjaan saya bagaimana, jabatan saya bagaimana? Wah, banyak sekali ya. Belum lagi saudara kalau kemudian dia dipengaruhi dengan pergaulan-pergaulan, dengan pekerjaan-pekerjaan ya yang mungkin juga orang-orangnya tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Wah, itu sebabnya Bapak Ibu berapa banyak yang kemudian benar-benar mengambil satu pilihan, enggak dah, saya udah enggak usah percaya kepada Yesus, enggak usah percaya kepada satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yang membawa kita kepada Bapa di surga hanya melalui Yesus. Hari ini ketika firman Tuhan, Petrus menuliskan di dalam 1 Petrus 2, karena itu, karena kita sudah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, bukan dari pertemuan antara laki-laki dan wanita, itu benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, itulah benih ilahi, itulah karya Roh Kudus di dalam diri kita, itulah firman Allah yang hidup, firman Allah yang kekal, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya akan tetap tinggal selama-lamanya. Seperti dikatakan saudara, Petrus melanjutkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 24. Semua yang hidup itu seperti rumput. Segala kemuliaannya seperti bunga. Rumput menjadi kering, bunga menjadi gugur. Sehebat apapun, sepandai apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatan seseorang. Pada akhirnya saudara semua akan sirna. Semua kemuliaannya seperti bunga, rumput. Rumput menjadi kering, bunga pun gugur. Tetapi firman Tuhan ayat 25 tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, karena saudara dan saya dilahirkan bukan dari benih yang fana. Karena benar-benar firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Semuanya satu kali, saudara boleh hancur, boleh sirna, tapi firman-Nya tetap tinggal selama-lamanya. Karena itu, mari kita move on. Mari kita jangan lagi hidup di masa lalu. Mungkin saudara hidup di masa lalu karena saudara merasa sangat sedih yang dalam, ada kehancuran mungkin dalam rumah tangga, ada kehancuran mungkin secara ekonomi, ada kehancuran mungkin saudara di dalam kehidupan saudara, waduh nama baik saya sudah hancur semuanya, karena saudara gagal, jatuh dalam dosa, atau apapun. Karena itu, ya, saudara, karena kita sudah dilahirkan kembali,
Dari benih yang tidak fana itulah firman Allah yang hidup. Karena itu, buanglah segala sesuatu yang kotor. Apa saudara segala sesuatu yang kotor itu? Kembali kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 1 itu. Segala sesuatu yang kotor yang ada di dalam diri manusia, semua manusia berdosa. Yaitu segala kejahatan yang ada di dalam pikiran kita. Segala tipu muslihat. Saudara-saudara sekalian, yang juga itu merupakan hasil dari dosa. Ketika orang menipu, ketika orang melakukan kejahatan demi keuntungan dirinya sendiri. Masa bodoh dengan orang lain. Bukankah itu yang diceritakan dalam perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Ketika seorang dikatakan saudara turun ya dari Yerusalem menuju Yeriko, dia dirampok, dia dipukul habis-habisan, hampir mati. Nah, inilah orang-orang secara umum, saudara-saudara sekalian, yang hidup di dalam kejahatan demi dirinya sendiri. Apa saja yang ada padamu, kalau bisa aku rampas, aku rampok, aku curi. Sebabnya di dalam salah satu perintah, 10 perintah Allah, bagian yang terakhir dikatakan, jangan kamu mengingini milik orang lain. Sebab ketika kita mengingini milik orang lain, apakah itu hartanya, apakah itu suaminya, istrinya, apa saja miliknya, jabatannya, kekayaannya, saudara, mungkin juga sarananya, fasilitasnya, termasuk saudara kita sebagai orang percaya jika tidak hati-hati, pelayanannya, ya. Saudara, buang segala kejahatan itu. Jika kita ingin memiliki, saudara, memiliki apa yang dimiliki orang lain, aduh bagus ya. Begitu kita buka Instagram, kita buka sosial media, waduh, kenapa saya nggak seperti dia? Kenapa saya nggak bahagia seperti dia? Kenapa saya tidak sukses seperti dia? Kenapa saya tidak memiliki kedamaian seperti dia? Kenapa saya tidak sesukses, sehebat dia, dan sebagainya. Saudara, ketika kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain, maka kita ingin memiliki apa yang juga menjadi milik orang lain. Disitulah akan muncul berbagai macam pikiran yang jahat, berbagai macam tipu muslihat. Ya, tidak jarang saudara, orang-orang yang ada di Instagram, foto-foto itu ya tipu-tipu aja, kelihatannya aja begitu baik, begitu happy. Kenyataannya belum tentu seindah di dalam foto-foto itu. Buang semua kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan. Sudah, kata munafik itu memiliki dasar kata yaitu memakai topeng. Ya, seperti seorang sedang buat drama aja, sedang membuat sandiwara. Munafik, depan dan dalam tidak sama. Buang semuanya. Petrus, saudara-saudara sekalian, sebetulnya sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Dia bisa saja membenci dirinya sendiri dengan segala kemunafikannya, dengan segala perilakunya yang betul-betul memalukan. Tapi sudah, bagaimana perjumpaan dengan Kristus, kesempatan yang baru yang dia peroleh. Dia dilahirkan bukan dari benih yang fana. Maka dia mengambil keputusan membuang segala sesuatu yang kotor, semua kejahatan yang ada di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dari manusia pertama, Adam dan Hawa juga jatuh di dalam dosa. Karena saudara sekalian mulai memberikan anggota tubuhnya. Ketika telinganya mulai dipakai untuk mendengar bujuk rayu iblis. Ketika matanya mulai melihat, oh iya, benar ya, buah pohon pengetahuan baik dan buruk yang dilarang satu-satunya oleh Tuhan ini, wah, sedap rasanya. Saudara, telinga mendengar, mata melihat, lalu kirimkan sinyal ke dalam pikiran. Kamu akan jadi seperti Allah. Wah, dia bisa bayangkan di Taman Eden, dia benar-benar ada di dalam ciptaan Allah aja, luar biasa sekali. Apalagi jadi seperti Allah. Memiliki semuanya ini, udah nggak ada batas lagi. Ketika Allah berkata, semua pohon dalam taman ini buahnya kamu boleh makan. Semua boleh, hanya satu. Ya, dari pertama Tuhan itu sudah kasih batasan.
Kebebasannya bukan kebebasan tanpa batas, tapi kebebasan dengan ada batas. Tetapi inilah setan, saudara. Setan yang tadinya adalah malaikat yang diciptakan Tuhan. Dia tidak mau ada batas. Dia tidak mau menjadi penyembah, dia mau disembah. Dan disitulah kemudian Allah menjatuhkan setan, menjatuhkan malaikat, ya, membawa sepertiga daripada malaikat yang diciptakan Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk memberontak seperti dia. Karena setan tidak seperti manusia. Iblis, saudara, ketika dijatuhkan tidak diberi kesempatan kedua. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita yang diberi kesempatan yang kedua. Kita yang dulu hidup di dalam kegelapan, kita yang dulu hidup dalam kesombongan, melawan, memberontak kepada Tuhan. Tetapi kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib, menerima kesempatan yang kedua. Adam dan Hawa menerima kesempatan yang kedua, diampuni. Saudara-saudara sekalian, semua keturunan manusia setelah Adam dan Hawa tidak pandang bulu, semuanya hidup dengan benih dosa, dilahirkan di dalam dosa, bukan seperti selembar kertas yang putih bersih, tidak. Siapapun sudah lahir, saudara sekalian, sudah ada benih dosa, pasti berbuat dosa cepat atau lambat. Dan upah dosa yang adalah maut hanya bisa diselesaikan dengan karunia Allah melalui Yesus Kristus, melalui darah Yesus. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita memiliki pergumulan yang sama. Seisi manusia di dunia ini memiliki pergumulan yang sama. Untuk senantiasa setiap hari membuang dari dalam pikiran kita segala sesuatu yang jahat. Memeriksa hati kita supaya hati kita juga tidak kotor. Membuang segala sesuatu yang jahat dari perkataan kita. Apa yang ada dalam hati itu keluar lewat mulut. Saudara-saudara sekalian, ketika kemudian keturunan daripada Adam dan Hawa, Kain untuk pertamanya menjadi seorang pembunuh. Ya, ada orang berkata, oh ya dia jadi pembunuh karena lingkungannya tidak baik, karena pergaulannya, karena contoh. Kain tidak pernah lihat siapapun, saudara, ya, dibunuh. Dia adalah manusia pertama itu. Membunuh adiknya sendiri. Karena apa? Karena kejahatan yang ada di dalam hatinya. Karena dengki, karena dia iri hati, di situ kedengkian ada di dalam Kain. Kenapa persembahanku tidak dipuji oleh Tuhan seperti persembahannya Habel? Disitulah, saudara, ketika seseorang tidak mau introspeksi diri, tidak mau merasa bersalah, ya, saudara, memang guilty feeling yang berlebihan tentu tidak baik. Tapi kalau seseorang tidak punya rasa bersalah, wah, artinya apa? Saya selalu benar. I am always right, you are wrong. Saya selalu benar, kamu yang salah, apapun. Wah, ini orang seperti ini celaka ini, saudara. Ini yang disebut orang bebal. Tidak pernah mau, saudara, mengakui bahwa ada kesalahan dalam hidup. Sehingga ketika terjadi satu persoalan, dia selalu berkata, itu gara-gara dia. Saya sedang dikhianati, saya sedang dizolimi, saya sedang... Nah, saudara, dengan cara seperti ini, maka kemudian orang itu tidak bisa move on. Tidak bisa membuang segala sesuatu yang kotor yang ada di dalam hidupnya. Mari hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit, kita tidak hidup di masa lalu. Saya yakin ada di antara saudara yang sedang menyaksikan, mendengar firman ini lewat Zoom, lewat YouTube. Ada yang sedang hatinya sakit sekali. Apakah itu mungkin disakiti oleh suami, disakiti oleh istri, atau disakiti oleh anak, ya? Disakiti sudah mungkin oleh mertua, menantu, atau oleh sahabat yang begitu saudara percaya tapi dia menipu saudara. Saudara, itu pilihan ada pada saudara. Apakah saudara mau hidup di masa lalu dengan rasa sakit seperti itu, saudara tidak mau melepaskan pengampunan? Maka saudara-saudara sekalian, yang akan menjadi victim, yang akan menjadi korbannya adalah diri saudara sendiri. Bukan orang yang sudah melakukan kejahatan atau menyakiti hidup saudara. Victim yang terutama adalah diri kita yang tidak mau melepaskan pengampunan. Diri kita, saudara, yang tidak mau benar-benar, saudara, untuk boleh menerima keadaan realita di masa lalu.
Ya, buang segala sesuatu yang kotor. Buang segala sesuatu yang menyedihkan. Segala macam kemunafikan, dengki, kedengkian, fitnah. Apa hasilnya jika saudara tidak membuang? Maka saudara seumur hidup seperti seorang anak saudara di dalam kelas, ya, diberikan tugas oleh gurunya untuk membawa kentang. Ya, gurunya satu kali beli kentang, lalu siapa anak-anak yang mau ini? Ya, wah, boleh ambil ya. Ada yang ambil 1, boleh bawa. Ada yang ambil 2, ada yang ambil 5. Wah, lalu kemudian gurunya berkata, kamu boleh ambil, tapi dengan syarat kamu harus membawanya tiap hari nih selama 1 minggu. Nah, ya, sudah bayangkan yang membawa 4 biji, ya, kentang besar-besar dibawa terus. Manapun kamu pergi sekolah dibawa, di rumah juga. Besok bawa lagi. Ternyata kentangnya busuk sudah lama-lama. Wah, ya. Nah, guru itu memberikan satu moral message. Jika kamu membawa sesuatu yang busuk, maka itu akan benar-benar membebani hidupmu, bukan? Ke kamar mandi harus bawa kentang yang busuk itu. Di dalam kelas harus bawa kentang yang busuk itu. Sampai nggak tahan lagi. Nah, saudara, ini ketika seseorang juga terus membawa sakit hati, kebencian, rasa nggak terima, kecewa, tawar, trauma ini, sudah nggak mau membuangnya, itu seperti membawa kentang busuk. Ingat baik-baik itu ya. Bagaimana caranya supaya saudara terbebas? Tidak ada yang lain. Gurunya berkata, bagaimana kamu bisa lepaskan semua ini? Buang, dibuang. Nah, itu. Sang guru berkata, seperti itulah. Jika ada sesuatu yang kotor di dalam diri kita, jangan kita pelihara. Jangan kita menyimpan. Buang semua yang kotor, yang jahat itu. Setelah kita membuang, saudara-saudara sekalian, maka apa yang kita lakukan untuk kita bisa tidak hidup di masa lalu? Mari kita membaca ayat 2. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Setelah kita membuang yang kotor, maka kita harus memenuhi hidup kita dengan firman. Nah, saudara, firman ini digambarkan di sini seperti air susu yang murni dan yang rohani. Saudara, apa yang tadi saya baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 23, kamu telah dilahirkan kembali. Bukan oleh benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana, yaitu firman Allah. 1 Petrus 1 ayat 23, Petrus kembali menekankan. Bagaimana di dalam 1 Petrus 2 ayat 22 itu sangat berkaitan dengan 1 Petrus 1 ayat 23 itu. Bagaimana kita dilahirkan kembali seperti bayi, dikatakan, yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Saudara, tidak ada jalan pintas untuk pertumbuhan seorang yang percaya kepada Yesus, tidak ada. Kita harus melewati tangga, bukan eskalator, bukan lift. Setelah kita membuang segala sesuatu yang kotor, maka kita harus memenuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Sama seperti bayi yang selalu ingin, selalu haus, selalu rindu akan air susu yang murni. Jadi jika ada saudara yang berkata, saya bosan nih dengar firman. Wah, ada sesuatu yang salah saudara dengan hidup kita. Karena seharusnya kita tidak boleh bosan dengan firman Tuhan yang memberi makan kepada jiwa kita. Jika kita merasa bosan, coba sama seperti seseorang kehilangan nafsu makan. Tandanya apa saudara? Tandanya orang itu sakit, bukan? Nah, sakit saudara yang saudara belum selesaikan, sakit hatinya. Atau saudara tidak mengisi hati kita, roh kita dengan firman. Sehingga semakin hari semakin mengalami kekeringan. Sama seperti seorang kemudian akhirnya saudara punya penyakit anoreksia. Setiap kali makan, dimuntahkan. Setiap kali makan, dimuntahkan. Dan dia selalu
selalu merasa gemuk. Orang bilang, aduh udah kurus. Enggak, saya gemuk. Saya gemuk, aduh sampai tambah hari tambah. Sudah seperti tulang dibungkus dengan kulit. Itu penyakit, sudah. Jangan sampai kita punya anoreksia secara rohani. Sudah, karena tidak ada lagi gizi di dalam kehidupan kita. Penuhkan hidup kita dengan firman. Sama seperti bayi yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani. Mengapa, saudara? Karena itulah yang membuat fungsi daripada firman Tuhan yang digambarkan seperti susu yang murni dan rohani. Itulah membuat kita bertumbuh. Iman kita bertumbuh bukan karena melihat mujizat. Bukan, saudara. Kalau saja iman itu bertumbuh karena mujizat, bangsa Israel yang berada di padang gurun setiap hari lihat mujizat, tapi memberontak jalan terus, saudara ya. Mujizat tidak bisa menguatkan iman kita. Mujizat itu hanya bisa membawa kita bersyukur. Aduh, saya mengalami mujizat, puji Tuhan, yang seharusnya dioperasi nih jantungnya. Aduh, Tuhan berikan saya jantung yang baru, puji Tuhan. Ya, Pak Darsono bersaksi, puji Tuhan, saya didoakan. Kakinya Tuhan sembuhkan dengan cara yang ajaib. Minggu yang lalu saya ketemu dengan jemaat. Saya berkata, siapa yang mau didoakan? Ya. Dua minggunya datang dan berkata, Bu, tolong doakan. Kaki saya yang kiri ini sakit, saya doakan. Minggu yang lalu saya sudah ditunggu oleh ibu yang sama ini. Saya pikir mau didoain lagi ini ya. Dia berkata, puji Tuhan, Bu. Saya setelah didoakan pulang, sembuh sampai sekarang ini saya sembuh. Wah, puji Tuhan. Senang saudara, saya juga sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan mendengar kesaksian orang didoakan sembuh. Tapi kalau nggak sembuh bagaimana? Apakah kemudian kita menjadi tidak percaya? Bapak Ibu Saudara, kesembuhan itu satu bonus yang Tuhan berikan. Apakah saudara kesembuhan, mujizat, keajaiban itu bisa menumbuhkan iman kita? Sekali lagi tidak. Bisa membuat kita bersyukur. Aduh bersyukur, puji Tuhan kita punya Tuhan yang hidup. Tapi coba saudara tidak isi dengan firman Tuhan, wow, ya, tidak mungkin kita bisa bertumbuh dengan iman. Saudara-saudara sekalian, karena firmanlah yang berkata, iman datang dari pendengaran akan firman. Itu sebabnya tidak ada jalan pintas untuk kita bertumbuh kecuali apa? Membaca firman, merenungkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Itulah yang membuat kamu bertumbuh, bahkan dikatakan beroleh keselamatan. Wow. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengar firman Tuhan hari ini setelah ikut doa pagi? Apakah saudara masih memiliki waktu pribadi untuk membaca, makan sendiri firman Tuhan? Jangan lupa kami ada satu aplikasi yang sangat menolong. Bukan menjadi satu-satunya cara ya. Salah satu cara yang menurut saya sudah sangat efektif sekali. Sudah bisa membaca Alkitab selama 1 tahun. Saudara tinggal buka aja aplikasinya. Sudah bisa baca Mazmur, Amsal, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tiap hari ditambah dengan renungan. Saya juga berterima kasih dengan hamba-hamba Tuhan. Termasuk jemaat Tuhan yang berpartisipasi sudah di dalam membuat renungan di Happy Bible Club. Ya, karena itu juga menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, bagaimana kita bisa benar-benar move on, yaitu memenuhkan hidup kita dengan firman, dengan kehausan yang benar-benar seperti seorang bayi. Itulah yang akan membuat kita bertumbuh. Itulah yang akan membuat kita dikatakan beroleh keselamatan. Sekarang saudara, setelah kita membuang yang jahat, kita memenuhkan hati kita, hidup kita dengan firman. Firman itu roh, firman itu kehidupan. Disampaikannya firmannya, disembuhkannya mereka. Bisa disembuhkan secara jasmani, bisa disembuhkan secara jiwa yang luka, disembuhkan. Lalu kemudian roh kita kembali menyala seperti saudara ditaburi oleh satu benih yang kemudian bertumbuh dan berbuah. Sekarang kita melihat yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana saudara kita kemudian menikmati
kebaikan Tuhan. Kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita membaca bagian yang ayat yang ketiga 1 Petrus pasal 2. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, ketika firman Tuhan itu memenuhi hidup kita, kita juga memiliki satu pergaulan yang intim dengan Tuhan di dalam doa, di dalam ucapan syukur kita. Maka disitulah kita mulai menjalankan satu proses kehidupan. Kita mengecap kebaikan Tuhan. Sungguh betapa baiknya Tuhan. Mazmur pasal 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, orang yang bisa mengecap kebaikan Tuhan adalah orang yang sebelumnya merasakan lebih dulu penderitaan. Coba renungkan kata-kata saya. Kalau saudara tidak pernah mengalami penderitaan, saudara tidak pernah tahu apa artinya kebaikan. Kalau saudara tidak pernah mengalami kemiskinan, tidak pernah mengalami tidak punya uang, bagaimana saudara bisa berkata, aduh Tuhan baik, saya bisa diberkati. Bagaimana? Saudara sepanjang umur diberkati terus, tidak pernah kekurangan. Saudara nggak tahu apa artinya kekurangan. Saudara nggak bisa mengecap apa artinya diberkati Tuhan. Coba saudara lihat di dalam Mazmur pasal 34 ayat 9 ini hasil daripada ketika Daud ya dikatakan pura-pura tidak waras. Ketika dia sangat ketakutan di dalam pelariannya sampai dia pura-pura gila, saudara sekalian ya, di depan Raja Abimelek itu sampai dia air liurnya meleleh-leleh takut. Bukankah Daud juga berbuat jahat itu ya kepada dirinya sendiri, saudara? Dia pura-pura gila ini. Nah, pada saat Daud pura-pura tidak waras, disitulah kita membaca orang yang tertindas ini berseru ayat 7. Dan Tuhan mendengar. Dan ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Jadi saudara, dari tindasan, dari segala ketakutan, dari segala penderitaan, inilah kemudian Daud bisa berkata, sekarang aku bisa mengecap kebaikan Tuhan. Coba lihatkan ayat 8, Stephen. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Jadi sudah dia merasa bahwa tadinya dia benar-benar mengecewakan Tuhan ini. Ya, dia pura-pura gila sampai diusir. Orang yang tertindas ini kemudian berseru. Dan Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan mendatangkan malaikat berkemah di sekeliling kehidupan Daud. Dan dia diluputkan. Barulah lahir. Itu saudara ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tuhan, saya minta ampun tadi Tuhan, saya hidup enggak menjadi berkat, saya mengecewakan Tuhan. Saya sekarang tahu ada perlindungan Tuhan. Aku mau mengecap kebaikan Tuhan, begitu baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membuang segala sesuatu yang kotor, memenuhi hati kita, hidup kita dengan firman, kita mulai mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Firman itu menjadi roh, menjadi daging, menjadi kenyataan. Dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk dalam keadaan rumah tanggaku Tuhan yang enggak karu-karuan ini. Termasuk dalam keadaan keuanganku yang Tuhan izinkan terpuruk. Ada waktu mengumpulkan, ada waktu membiarkan rugi hilang. Udah Tuhan, saya mau move on. Saya enggak mau mikirin itu terus. Saya mau mengecap kebaikan Tuhan. Ketika saudara lakukan itu, damai sejahtera muncul. Tapi bandingkan terus, saudara menyesali, aduh kenapa saya begini, kenapa suamiku mati, kenapa anakku begini, kenapa aku di PHK, kenapa aku harus mengalami. Coba saudara hidup terus seperti itu. Saudara bawa kentang busuk terus, dan saudara merasa hidup ini seperti terkungkung, terikat, nggak bisa lepas. Tapi ketika saudara mengambil keputusan, saya mau buang semuanya. Ya. Kesukaran sehari cukup sehari. Hari ini saya mau penuhi lagi dengan firman. Kebaikan Tuhan saya mau kecap. Kalau yang tersukar, Roma 8 ayat 32. Kita baca ayat terakhir ini, Stephen. Kalau Allah saja tidak menyayangkan anaknya yang tunggal diberikan kepada kita.
Ya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau yang tersulit loh, Tuhan sudah korbankan anaknya, darahnya dicurahkan. Masa saudara memberi kekuatan kepada kita tiap hari Dia tidak mampu? Masa Dia tidak mau sudah mengabulkan doa-doa kita? Masa Dia tidak mau memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kita? Dia adalah Bapa yang baik. Dia ingin anak-anaknya mengecap kebaikan Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari buka hati kita, pikiran kita, penuhkan dengan firman Tuhan dan janji-janjinya. Ya dan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan ku berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami untuk meninggalkan masa lalu kami. Mungkin dosa yang sudah kami lakukan, keinginan-keinginan secara jasmani Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan tolong setiap kami yang ikut doa pagi pada saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh menyenangkan Tuhan. Kami boleh mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Agar kami dapat melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ubah setiap kami Tuhan. Agar kami lebih dekat akan Engkau. Agar kami mau menerima Roh Kudus-Mu. Biarlah kami mau dibimbing oleh
Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau Tuhan juga berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, pelayanannya Tuhan juga berkati. Biarlah melalui pelayanan Ibu Agnes Tuhan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dan kota kami. Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini. Biarlah bangsa kami ini Tuhan, Kau beri keamanan, ketentraman, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang Tuhan pilih ini boleh tetap beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan juga berkati bangsa-bangsa negara, bangsa-bangsa di dunia ini juga Tuhan. Di mana anak-anak-Mu Tuhan berada, Tuhan beri kesempatan mereka untuk tetap beribadah, untuk sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta wakil dan beserta staf-stafnya Tuhan. Juga para menteri yang sudah Tuhan pilih, Tuhan berikan hikmat, akal budi, biarlah mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan kasih Tuhan. Tidak memilih, tidak memandang satu dengan yang lain, tapi biarlah mereka melakukannya dengan kesungguhan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kami Surabaya, yang kami tinggal saat ini Tuhan. Tuhan juga berkati kota Surabaya ini. Biarlah kota Surabaya ini aman, tentram, dan kami boleh tetap melakukan kegiatan kami Tuhan, melakukan aktivitas kami. Kami biar boleh tetap untuk datang kepadamu Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau juga berkati Bapak Gubernur, Kau juga berkati Gubernur dan Wali Kota kami Tuhan. Biarlah agar mereka boleh mengatur kota kami Surabaya, provinsi kami Jawa Timur, aman, tentram. Tuhan, kami mohon kepadamu berikan perlindungan untuk kota kami Surabaya. Tuhan juga lindungi kota-kota dimanapun berada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Erika, Ketua Sinode kami. Tuhan berikan hikmat, akal budi, Tuhan juga berkati. Biarlah Ibu Erika ini boleh membawa gereja HFC ini lebih hari lebih maju. Dan melalui gereja HFC ini Tuhan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala-gembala yang sudah Tuhan pilih, untuk Ibu Agnes di HFC Kota, untuk Pak Erol di Rungkut, juga untuk Pak Safir yang di Respeles, Pak Samuel di Sukapura, dan Pak Jerry di Jogja. Tuhan, Kau urapi setiap hamba-hamba Tuhan ini, Kau urapi Tuhan dengan urapan yang baru, agar membawa setiap jemaatnya lebih hari lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan gereja kami, untuk doa pagi, untuk worship for healing, doa puasa, doa malam, juga ladies Tuhan, pelayanan di Medaeng, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, biarlah melalui wadah-wadah yang ada ini Tuhan, melalui kegiatan-kegiatan ini, Tuhan menjamah setiap jemaat-jemaat yang hadir. Tuhan juga melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan, biarlah melalui wadah ini mereka boleh bertumbuh dan semakin percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pilar-pilar gereja Tuhan, untuk STT HF Tuhan. Tuhan, di sekolah ini Tuhan akan cetak gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan yang militan Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui wadah sekolah Alkitab ini Tuhan, Tuhan pakai banyak anak-anak yang sekolah di situ boleh menjadi berkat untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk setiap orang-orang yang belum percaya kepadamu. Tuhan juga kirimkan untuk anak-anak didik di sekolah Happy Family School Tuhan, biarlah Kau kirimkan anak-anak didik yang baru Tuhan, melalui sekolah ini Tuhan. Tuhan akan cetak anak-anak yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Prima Radio. Tuhan, biarlah melalui Prima Radio ini
banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk TX Travel. Tuhan, bila melalui TX Travel ini, Tuhan juga akan memberkati banyak jiwa juga boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Hani, dimanapun Pak Hani saat ini berada. Pertemukan Pak Hani dengan orang-orang yang baik Tuhan. Pertemukan Pak Hani juga Tuhan, biarlah melalui Pak Hani ini banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menaikkan doa-doa syafaat ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, Tuhan sudah mendengar setiap doa-doa kami. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang mendengar, mengabulkan doa-doa syafaat kami, biarlah di setiap kota dimanapun kami semua tinggal Tuhan, ada kesejahteraan, ada keamanan, ada kehidupan yang betul-betul dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Ada kemakmuran. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang rajin beribadah Tuhan dalam doa pagi. Membangunkan fajar via Zoom, via YouTube, keluarga mereka Tuhan diberkati, dijagai, kesehatan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan juga pertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat Tuhan, untuk boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Termasuk juga Tuhan pertemukan orang-orang yang Tuhan mau pakai kami melayani mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pagi ini juga berdoa untuk Ibu Lina, yang hari ini jam 10.30 waktu KL Tuhan, dia akan di PET scan Tuhan, biar semua proses boleh dijalani bersama Yesus, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Bu Lina ini pakai lebih lagi Tuhan menjadi berkat. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus, benar-benar Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ada yang baru pertama kali bergabung, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan sendiri yang menyertai dan memulihkan kehidupan mereka. Kami tetap berdoa juga untuk anak-anak STT yang sedang magang liburan ini Tuhan, biar mereka juga benar-benar Tuhan boleh berakar dengan kuat di dalam Kristus. Mereka boleh membuang hal-hal yang kotor, yang jahat di masa lalu mereka, dan memenuhkan hidup mereka dengan hal-hal yang indah, yang baru. Firman Tuhan memenuhi kami. Kami mengecap kebaikan demi kebaikan Tuhan. Tuhan berkati sepanjang hari ini, Engkau menyertai kami Tuhan, dengan berkat jasmani, jiwani, rohani, berkat yang tidak terduga-duga. Taburan firman, yang taburan benih keuangan yang sudah kami berikan juga Tuhan tidak sia-sia. Kami juga berdoa untuk Luki dan Anneke, Tuhan berikan pasangan ini kesehatan, kebahagiaan, keberhasilan dalam pekerjaan pelayanan mereka, anak mereka juga, semuanya Tuhan yang melimpahkan berkat. Untuk setiap kami Tuhan, biarlah kami boleh mengalami shalom, damai sejahtera di tengah segala tantangan yang sedang kami hadapi. Pasti ada jalan keluar. Bagi anak-anak muda, Tuhan berikan mereka pasangan hidup yang takut Tuhan, yang terbaik, pekerjaan yang sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati semuanya.